Terus Pak ganteng pun terus mau ceplos sampai jadi sampai tidak sempat bercermin saya. Iya. Alhamdulillah, kami dulu lah sobat kasih. Monggo. Oke, sudah bisa mulai? Oke, monggo. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini hari yang luar biasa tentunya karena setiap hari adalah hari yang luar biasa dan alhamdulillah pada hari ini saya juga kedatangan tamu yang luar biasa. Ada di samping saya, ada di depan saya ini seorang apa ya? Kiai bisa, Gus bisa, bahkan ada sebutan khusus nanti Raden gitu. Nanti ini perlu diperjelas lah, karena memang luar biasa. Alhamdulillah, ini saya perkenalkan dulu, saya present dulu. Ini beliau bernama Raden Kiai Haji Iqlil Ali Wafa. Alhamdulillah, panggilan akrabnya Iqlil, Gus Iqlil, luar biasa. Alhamdulillah, sehat nih Gus? Alhamdulillah. Alhamdulillah, tegang Gus, santai. Ini bukan kayak diwawancara yang aneh-aneh, enggak. Insya Allah yang ringan-ringan saja. Kita ngobrol-ngobrol saja. Dan alhamdulillah Gus Iqlil bisa hadir di podcast Showbiz, Sowannya Biz Podcast yang sudah kesekian kalinya tentunya, yang mana yang saya datangkan bukan tamu sembarangan, bukan tamu kaleng-kaleng, ini tamu yang luar biasa. Kenapa luar biasa? Karena pasti banyak hal menarik yang menurut saya layak dan harus kita kupas di sini. Luar biasa gitu sih. Untuk awal perkenalan dulu, Gus Iqlil. Lama lengkapnya tadi siapa Gus? Mungkin agak Nama lengkap Iqlil Ali Wafa. Iqlil Ali Wafa. Cuman saya pernah lihat itu ada tulisannya di rumah jenengan gitu. Raden Kiai Haji Iqlil Ali Wafa. Radennya ini bagaimana nih? Itu sebenarnya Raden banyak orang yang bertanya. Agak maju sih. Iya. Itu Pak ada Raden itu titel dari mana gitu. Ya, saya bilang simpelnya itu Raden saya ambil atau saya dapat di ini sendiri apa namanya dikasih sendiri. Raden itu biasanya di Madura biasa disebut sebagai, kalau di Jawa Gus, kalau di Madura Lora. Lora itu bisa kemudian juga Raden gitu. Jadi kalau masih kecil itu Iqlil gitu. Oh gitu. Kalau sudah besar diganti Kiai. Alhamdulillah. Jadi kebetulan tadi belum disampaikan juga, Gus Iqlil ini asli Madura. Betul. Madura mana Gus? Sampang, daerah Omben. Dan sekarang alhamdulillah beliau mengasuh pondok pesantren. Pondok pesantren Darussalam Omben Sampang. Pondok pesantren Darussalam Omben Sampang. Agak dekat. Amin. Agak dekat dengan mic-nya karena nanti kurang jelas. Kasihan para penonton ini tidak jelas. Oke, yang menariknya begini, kalau kita lihat memang kata Madura saja, baik itu pulaunya, bahasanya, orangnya, sukunya, Madura itu banyak sekali yang menarik menurut saya. Begitu Gus. Makanya kemudian saya kedatangan asli dari Madura ini luar biasa. Pastinya nanti kita pinginlah tahu betul apa yang menarik dari Madura, dari khususnya dari Gus Iqlil ini. Oke Gus, jenengan dari kecil di Madura kan? Dari kecil di Madura, di Mondok Salaba. Terus setelah itu sekitar umur 10 tahun saya mondok di Pelosok. Di Pelosok. Lanjut di Pondok di Jawa. Ini kurang lebih tahun 2005 sampai 2011. Itu mulai lulus SD. Belum lulus SD sudah lulus langsung mondok. Iya. Karena memang adanya di Madura itu TKA itu ditegakan mulai dari kecil. Untuk mondok. Iya, betul. Putra putri atau hanya putra saja ya seperti putra putri seperti itu. Putra putri seperti itu. Di keluarga kami seperti itu. Oke. Jadi sudah ada langsung tegakan berangkatkan mondok seperti itu. Kenapa di Pelosok? Itu awal mulanya Abah sebenarnya alumni Sidogiri gitu. Alumni Sidogiri Pasuruan. Alumni Sidogiri. Kemudian Abah itu wallahu a'lam katanya pernah didatangi mimpi gitu. Ada salah satu ulama waliyun min auliyaillah ta'ala di daerah Pelosok Mojogediri itu. Akhirnya dimondokkan ke sana. Juga di sana ada teman saya juga di sana. Ya masih mondok di sana. Betul ya. Makanya saya juga dititipkan di sana. Dan alhamdulillah sebelum saya ada kakak saya namanya Kiai Abdullah, itu juga mondok di sana 1 tahun sebelum saya. Jadi memang sudah ada sebelum dan sebelumnya gitu. Ya. Oke. Kemudian setelah lulus mondok dari Pelosok Kediri, lanjut 2011 sampai 2015 saya di Libat Tarim Hadramut Yaman. Luar biasa ini alhamdulillah.
Berapa tahun di sana Gus? kurang lebih 3 tahun. 3 tahun ya. Itu mondok ya, bukan kuliah ya. Bukan mondok. Yang mana di sana itu apa istilahnya, kalau mondok ya murni untuk pelajaran-pelajaran Salaf saja, saja. salaf saja ya. Iya. Katanya di sana banyak habib-habib juga, dengan kumpul dengan para habaib. Betul ya, di sana hampir 80 hampir 90% di sana itu jamaah semua. Sadah Alawi, keturunan daripada Sayyid Ahmad Al-Muhajir Allah bin Isa. Ya mungkin yang semasa dengan jenengan atau yang jenengan kenal, yang terkenal sekarang Habib siapa yang ada di Tarim? Ya. Di Indonesia. Habib yang terkenal di Indonesia yang mungkin Ini kan rencana Gus Robin hari Oke. ini ya, ada acara Haflatul Imtihan. Haflatul Ya, Imtihan. ada Habib Novel Al-Muqdad. Ya, beliau sempat sekamar sama saya. Cuma saya ngikuti sebentar karena beliau udah memang yang udah lama mondok. Udah lama, ya. Alhamdulillah. Juga ada Habib Muhsin Al-Habsyi di daerah Jember. Kemudian Allah yarham siapa Habib Segaf yang Tufi. Tasuan. Bukan, di Jember. Oh, Jember. Nah, ya, dan Iya. Alhamdulillah. Itu yang simpel-simpel dulu pertanyaannya, yang sederhana dulu. Ini yang mulai masuk menarik sudah, yang mulai masuk menarik. Enggak. Yang lebih menarik lagi, ya entah itu adat atau hanya dari keluarga Gus Iqlil ya. Gus Iqlil ini sudah menikah kan? Ya, alhamdulillah sudah menikah, dan menikah dengan seorang ning yang pada saat menikah masih sangat-sangat muda. Betul ya? betul. Masih sangat-sangat muda. Umur berapa Gus menikah waktu itu? Saya akad nikah umur 20, istri umur 13 tahun. Istri umur 13 tahun, luar biasa. Ini sangat-sangat langka. Ini memang khas Madura Gus ya? Iya, betul. Ya, emang dibuat khas ya, khas. Dibuat khas gitu. Iya. Kenapa kok bisa gitu Gus? Maksudnya apa kebanyakan Madura seperti itu? Adatnya mungkin. Adatnya. Iya. Untuk menghindari fitnah mungkin. Enggak Bahkan dari istri saya itu waktu saya nikah itu baru lulus SD dapat 3 bulan katanya begitu. Saya bilang, lulus SD 3 bulan di Minang. betul langsung. Itu akad nikah, akad. Akad nikah ya. Bukan lamaran, ya, bukan tunangan. Enggak, saya cuma tunangan itu 1 minggu. Saya istilahnya ta'aruf, 1 minggu setelah itu saya akad nikah. Oh, jenengan waktu itu sudah keluar dari Yaman. Betul ya. Keluar dari Yaman langsung akad nikah dengan Ya, ning-ning. ya. Masya Allah. Itu Ya, mau jenengan. Maksudnya kan, ini masih kecil ini gitu kan. Ibaratnya kan masih kecil kok mau gitu ya. Allah alam, saya waktu itu silaturahim ke rumah mertua itu pas ketepaan istri saya itu nganter minuman. ya, minuman lah. Normalnya gitu lah Ya, biasanya. begitu. Itu memang dalam rangka mau. Iya, memang ta'aruf memang gitu. Istri saya ya baru dikasih kerudung kan, namanya juga anak kecil kan ya, di awalnya belum pernah kerudung terus pakai kerudung, terus dikasih lihat, terus kata abah dan cocok ya, iki saya gitu. Setelah itu habis akad nikah, terus umi saya bilang, nah itu masih umur 13 tahun itu belum pernah mondok, belum pernah apa-apa. Akhirnya saya akad nikah hari Jumat, hari Ahad. Kata orang Madura kalau ngantarkan orang mondok yang paling baik hari Ahad atau hari Rabu. Betul ya. Jadi sama umi itu istri saya disuruh ambil barokah di Lirboyo. Sempat di Lirboyo sekitar 2-3 bulan lah. Jadi setelah akad nikah jenengan mondokkan. Ya, saya mondokkan, saya ngantar juga. Dan saya ngirim juga gitu. Berarti belum sempat kumpul lagi, belum sempat. Belum sempat. Bahkan sama mertua itu diwanti-wanti. Tidak boleh memang. Memang belum boleh gitu. Oh, ya. Jadi tetap boleh nikah tapi tidak boleh kumpul. Ya waktu itu karena saya ada rencana masih mau dimondokkan gitu. Oh gitu. Cuma aslinya normalnya boleh-boleh saja. Boleh-boleh saja. Nah, Gitu. sudah sah, sudah halal gitu ya. Nah, cuman begini kok, maksudnya gini kan, tahun berapa jenengan nikah itu? Tahun 2016. 2016, sekitar 6 tahun yang lalu. Jadi ya tidak terlalu lama juga kan ya. Maksudnya di tahun 2016 itu ya mungkin selain di Madura mungkin akan terasa asing ya ketika ada yang menikah di umur segitu. Dan jenengan pada saat itu gimana ketika mau menikah dengan perempuan yang sangat muda? Maksudnya saya ini atau tuh kok sangat muda sekali atau bagaimana gitu? Sebenarnya saya punya cita-cita itu punya istri yang memang bisa dididik dari nol, dan alhamdulillah Allah Ta'ala
langsung ngasih saya ya istri yang apa namanya memang dari nol. Jadi dari nol itu dari 13 tahun gitu ya? Betul, dari umur 13 tahun umurnya juga belum pernah pesantren juga kan, belum pernah nyicipin pesantren. Jadi yang dididik. Jadi jenengan yang mendidik dari nol. Dan saya minta barokahnya. Ini istri saya proses menghafal Al-Quran. Amin, masya Allah. Di mana? Ya di rumah. Gus. Oh, langsung. Iya, sekarang sudah punya istri, anak 2 masa mondok lagi. Enggak, ke jenengan sendiri. Iya, sama Umi. Kalau nyetornya ke Umi saya. Oh, Umi tahfidz juga ya? Umi dalam proses juga masih dapat separuh. Alhamdulillah. Jadi mondoknya setelah nikah karena memang mondoknya sangat muda. Oke. Pandangan orang-orang gimana, Gus? Maksudnya teman-teman jenengan mungkin atau memang sudah sangat wajar di Madura rata-rata memang perempuan umur segitu nikahnya? Untuk umur segitu memang sudah wajar sebenarnya. Sudah wajar dan sudah lumrah kalau di kalangan kami akad nikah nggak ada ini apa namanya dari KUA dulu belum ada. Jadi endanas yang nggak sah gitu kan. Iya, maksudnya ada pemerintah ya. Sampai sekarang saya anak 2 belum punya buku nikah. Tapi kan sudah umurnya sudah dapat belum? Sudah dapat, cuman harus sidang, Gus kan. Oh, harus sidang. Harus ada sidang. Ribet itu, Gus? Katanya ya lumayan ribet gitu. Ribet atau mungkin bayarnya cukup mahal? Enggak, kalau bayarannya nggak mahal katanya. Cuman gitu. agak ribet ya, ada sidang pertama, sidang kedua gitu. Jadi memang dari segi pemerintah tidak diakui karena memang umurnya kan ada persyaratan sebenarnya ya. Umurnya ada persyaratan kan seharusnya. Iya. Berapa minimal setahu jenengan? Biasanya kan 17 kalau harus punya KTP dulu paling tidak. Oke. Dengan istri kan baru dapat KTP kan. Sekarang baru dapat KTP. Sekarang umur 17. Lebih sudah. Sekarang 18 sekarang. 18 ya. Lah, menariknya maksudnya gimana rasanya menikah dengan perempuan yang masih sangat-sangat ibaratnya anak kelas 1 SMP lah gitu ya. Ibaratnya kan kelas 1 SMP masih sangat muda. Itu gimana? Maksudnya membimbing itu luar biasa. Ya, alhamdulillah. Mungkin dengan cara saya ngumpul dengan apa namanya anak yang polos mungkin yang lebih gampang menurut saya untuk dididik. Katakanlah ayo kita bangun tahajud, ayo kita sholat duha. Kita ajari mulai dari nol. Lebih nurut akhirnya. Ya, lebih nurut. Soalnya juga di tempat kami alhamdulillah juga ada lembaga pesantren. Tuntutan daripada pesantren tersebut jadi tuntutan buat istri saya harus lebih bisa daripada masa ya itu santri saya bisa hafal ini surat apa doa duha, doa witir dan lain sebagainya, saya kok gak bisa. Itu sudah dapat 15 juz, saya kok masih 3 juz kan begitu. Jadi lingkungan juga memberikan dampak yang luar biasa nih. Oke. Terus kemudian punya anak umur berapa? 1 tahun setelah nikah, Gus. Jadi 2017 saya sudah punya anak itu. 2017 berarti umur 14. Lalu umur 14 istri. Umur 15, Gus. Ya, 15. Ya, soalnya masih mondok itu. Oh, masih mondok. Umur 15 sudah punya anak. Anak 1 sudah. Anak 1 sudah luar biasa. Itu gimana itu maksudnya? Di saat usia yang masih sangat muda 15 sudah punya anak itu gimana? Dari segi ibunya mungkin panjenengan gimana lihatnya? Dari segi ya awalnya saya lihat itu kayak kaget gitu kan, namanya juga anak kecil ya. Harus gendong anak kecil gitu anak kecil gitu. Jadi ya dengan berjalannya waktu sudah terbiasa begitu. Jadi apa namanya awalnya itu istri saya melahirkan itu langsung di rumah mertua, jadi mbak saya ngeramu gitu anak saya itu mulai dari apa namanya untuk matika dan lain sebagainya. Karena cara posisi nyusui juga gendong gitu kan. Begitu. Nah, kalau apa namanya dengan menikah dengan yang usia sangat muda seperti itu, maksudnya nggak muncul sifat kekanak-kanakannya seperti itu kan? Awalnya iya, Gus, awalnya. Cuman itu kan apa namanya terbawa dari situasi di pesantren kami itu jadi cepat dewasa. Untuk pendewasaannya dari keadaan bukan dari didikan sebenarnya, dari keadaan dia teman-teman santri dan istri juga merasa saya dipanggil neng gitu. Jadi lingkungan benar-benar menuntut gitu. Ya. Oke. Tapi kemudian ketika menghadapi orang kan biasanya rumah tangga kemudian menghadapi orang, menghadapi termasuk santri itu gimana? Ya awalnya ini sering dipanggil Umi kan. Saya waktu nikah
saya belum punya rumah sendiri, masih ngumpul sama Umi sekitar 5 bulan. Habis itu sama Umi kalau ada tamu untuk bulan itu dipanggil enak suruh nemenin Umi. Untuk dilatih juga. Untuk dilatih juga. Dan kadang meskipun tuh ada Umi suruh ini apa namanya enak temenin gitu tamu gitu suruh temenin. Saya Belajar tadi mental lah saya tadi sempat dengar katanya menikah muda karena takut fitnah. Tadi sempat gitu. Emang alasan terkuat itu? Iya. Orang Madura menikah muda, karena kan saya lihat memang wanita-wanita Madura gitu Iya. banyak kan. Karena termasuk istri saya. Iya. Saya itu sempat bikin podcast istri saya sendiri sebenarnya, Gus. Iya. Cuma enggak mau orangnya gitu kan. Ya memang tidak muda-muda banget kalau dibanding dengan istri jenengan. Ya, waktu itu kan saya nikah dengan istri saya kan umur 17 istri saya. Iya. Cuman bagi orang Jawa umur 17 itu masih sangat muda. Biasanya sih ya ada memang yang cuma umur 17 gitu. Cuman lumrahnya rata-rata di atas 20 lah seperti itu. Sehingga ketika saya menikah itu ya luar biasa seperti itu. Yang kemudian menjadi tanda tanya besar yaitu tadi apa yang kemudian menjadi alasan terkuat perempuan-perempuan Madura itu rata-rata dinikahkan pada usia muda, usia dini. Ya paling kuat itu Gus untuk menghindari fitnah dan supaya apa namanya cepat dewasa gitu. Cepat dewasa. Bukankah itu menjadi semacam asli istilahnya mengambil masa muda perempuan tersebut? Wallahu a'lam gitu. Gitu ya. Kalau saya sebenarnya gini Gus, Abah dari dulu nikah sama Umi itu Abah kan pendatang sebenarnya ke Omben itu Gus ya. Aslinya? Aslinya di desa sebelah ada juga di Omben cuma desa sebelah. Dulu mungkin dari perkataan itu jadi doa bilang ke Umi itu kalau saya punya anak semuanya saya nikahkan muda gitu supaya bilang gitu ya? Iya betul, saya agak maksimal itu umur 21 kalau itu tuh laki-laki ya, kalau perempuan umur 16 17 lah nikah. Masya Allah. Dan semuanya betul. Alhamdulillah jadi kenyataan. Jadi selama kurang lebih 3 tahun itu 4 anak. 3 tahun 4 anak yang 3 menikah. tahun 4 anak. Luar biasa. Jadi yang terakhir itu bahkan dalam 1 tahun adik saya itu. Jadi bulan Syawal adik saya nomor 4, Dzulhijjah 3 bulan kemudian adik saya nomor 5. Jadi penonton YouTube kalau yang umurnya 20 ke atas itu sudah sangat kadaluarsa berarti ya. Kasih sudah. Editornya ini saya ini berapa ini? Jadi gitu. Kemudian adik saudara jenengan ada berapa? 5 Gus. 5. Itu 5-5-nya nikah muda semua. Betul ya. Alhamdulillah Abah sebelum Tufi Abah saya sudah 1 tahun 2 bulan sudah wafat. Jadi Abah sudah bisa melihat putra putrinya mandiri di rumah bapak sendiri, kemudian sudah punya anak semua, sudah bisa lihat sama. Jadi dari anak 5 jadi 10 sama mantunya. Kemudian dari 10 jadi 20 sama cucu-cucunya. Luar biasa. Saya punya cucu. Abah dulu sama Umi maaf juga nikah pada Iya saat betul. itu. Abah itu sekitar umur 22 ya. Umi 17. Jadi memang turun temurun seperti itu. Betul. Dan rencana anak jenengan juga gitu. Ya rencana Diana begini. 5 tahun lagi ini kan umur 10 tahun bisa mondokkan. Ya umurnya. Nggak harus lulus SD dulu berarti. Enggak. Terus kemudian nikahnya juga kemudian umur 15. Insyaallah. Dan cuman saya ini terus yang harus saya tambahi dari keluarga ini memang wasiat dari Abah itu tanggung poin cucu-cucu saya semua sebelum dinikahkan tolong suruh tahfidz Quran dulu. Suruh tahfidz Quran. Jadi itu sebuah tambahan yang kemudian juga menjadi wasiat lah gitu. Tapi tidak masalah jenengan terus. Maksudnya anak-anak jenengan tapi jangan gini dulu sudah. Jenengan merasakan pasti sesuatu itu ada enaknya gitu ya. Enaknya nikah muda itu apa? Mungkin biar tahu yang lain, biar mungkin jadi inspirasi lah buat para penonton ini. Enaknya nikah muda yang pertama yang jelas kita akan mengurangi pergaulan sama teman-teman yang biasanya ngobrolnya sampai malam begadang sama teman-teman di luar. Saya dulu ini Gus suka di luar pondok, suka di luar rumah. Yang normalnya pemuda lah gitu. Kopi dan lain sebagainya. Dengan barokahnya nikah, akhirnya saya yang biasanya sampai jam 2, jam 3, jam 9 sudah selesai. Lebih tertata lagi hidupnya. Itu enaknya nih. Enaknya itu. Kemudian juga yang kedua tambahan ilmu buat saya supaya lebih mendidik lah. Kan ada yang dididik sama saya gitu ya. Kalau enggak enaknya? Enggak enaknya
ini kalau sudah problem Gus, Problem ya. ya kita agak sepaham lah istilah Iya. biasa semua Namanya rumah tangga pasti. ya betul ya. Jadi misalnya dari angka 1 sampai 10 kalau suruh ngalah saya harus 8 Ngalahnya. Ya angkanya harus lebih banyak mengalah Karena yang lebih dewasa, yang lebih Betul. besar. Iya. Oke. Gitu. Kalau istri itu kadang ngalahnya melihat TV gitu. Ya gitu. Karena usia. Karena usia. Tapi ketika menikah muda rawan konflik enggak, Gus? Maksudnya rawan problem dan Alhamdulillah kalau dari awal yang saya jalani itu didikannya selalu buat ibadah dan lain sebagainya nggak ada konflik sebenarnya. aman ya. Ya mungkin problem-problem rumah tangga yang normal kan ya. Bahkan kalau nikah muda itu kalau saya rasa itu Gus pengen bulan madu terus ya. Kayak ini alhamdulillah saya kayak dulu majang gitu. Alhamdulillah bisa luar biasa, asuhan bisa sobis soalnya bis. ya betul sobis soalnya habis ini kayak bulan madu terus Bulan madu terus gitu. gitu. Masya Allah. Ya. Oke. Jadi lebih banyak enaknya ya. Iya dan yang terakhir yang paling enak Gus. Apa itu? Cita-cita nikah muda itu pengen punya anak banyak itu insya Allah tercapai Karena masih sangat muda Betul. bisa Iya. sangat kuat untuk punya anak banyak nih. Jadi saya Punya berapa cita-cita punya anak berapa? 12 12 dari satu ibu. Iya. Semoga satu. Semoga satu. Soalnya Ini ada- bukan karena di kamera kan? Enggak. Oke. Ini mas karena di kamera. Iya. Oh, setia dengan sini. Ya, insya Masya Allah. Sampai pengen 12. Pengen 12. Istri setuju? Setuju, sudah. Setuju. Mulai belum punya anak saya sudah bilang. Sudah ada kesepakatan. Ya, gitu. Bang Rea Kingoda, kamu ini masih muda dan saya pengen banyak keturunan. Saya tujuan saya satu. Kalau saya sudah meninggal banyak yang bacakan doa buat saya. Alhamdulillah, amin. Jadi banyak anak banyak yang mendoakan. Betul ya. Dulu kan banyak anak banyak rezeki. Sekarang ada konsep baru banyak anak banyak yang mendoakan. Ini konsep ini bisa ditiru buat teman-teman ini. Kalau ingin punya banyak anak cocok ini. Iya. Oke. Tapi pesan-pesan buat yang lain lah, mungkin buat para penonton. Lebih baik nikah muda atau tidak? Untuk zaman sekarang saya sarankan nikah muda aja mungkin ya. Lebih baik nikah muda. Kenapa? Dengan zaman sekarang kenapa? Ini menarik. Zaman sekarang ini khususnya di tempat kami kalangan kami pergaulan bebas itu sangat luar biasa. Bahkan di pesantren itu hampir 60% kalah dengan negeri. Jadi pergaulannya itu luar biasa. Di Madura itu kan kental sekali dengan agama kan terkenalnya begitu. Sekarang ini banyak masuk kayak narkoba dan lain sebagainya atau wanita-wanita yang tidak pakai jilbab sudah lumayan banyak kan. Betul. Makanya kalau Gus Robi tadi ditanya sarannya nikah muda atau nunggu tua gitu, nikah muda aja untuk menghindari semuanya gitu, Untuk menjaga ya, begitu deh. Karena memang sudah dengan contohkan sendiri ya, Betul, hasilnya dan luar biasa. Iya, saya rasakan sendiri gitu. Karena memang begini, Gus, saya melihat nikah muda salah satu manfaatnya nih. Jadi dengan nikah muda, nanti berarti anaknya pada saat besar orang tuanya masih muda. Betul ya, kayak kakak adik. Kakak adik, sehingga untuk menafkahi itu lebih bisa, dalam arti masih sangat kuat lah. Karena saya melihat ya mungkin bukan perbandingan baik tidak nih, tapi saya melihat yang menikah pada saat sangat tua, anaknya belum besar, bapak ibunya sudah tua, sudah nenek-nenek, sudah tidak kuat untuk menafkahi. Akhirnya kebanyakan kemudian bapak ibunya mungkin alhamdulillah sudah meninggal, wafat. Akhirnya anaknya masih belum ada yang mentas, kalau bahasa Jawa, belum ada yang berkeluarga. Tapi kalau di Madura kan memang ya Allah luar biasa loh Gus. Bahkan mertua saya sendiri dengan saya itu selisih umurnya ada jauh gitu kan. Sekitar 10 tahun itu kan luar biasa itu. Dan yang saya rasakan kalau nikah muda itu setelah saya abah ini wafat, namanya juga umur kan nggak tahu. Abah wafat kemudian meninggalkan satu lembaga yang buat saya pribadi sangat berat untuk meneruskan karena harus istiqomah, kemudian harus selalu di dalam benar-benar menjadi pengasuh utama lagi. Iya gitu. Barokahnya nikah muda itu saya sudah dididik kurang lebih saya 6 tahun kan sudah menikah. Ya. Itu sudah kayak pendewasaan sudah, kemudian suruh wakilkan abah baik di maulidan atau di pengajian dan lain sebagainya sudah di ini sama abah itu sudah dilatih. Sebelum abah meninggal sudah dilatih. Iya, sudah gitu. Ya barokahnya nikah muda ini. Seandainya nggak nikah kan saya mestinya masih keluyuran dan karuan sekarang 27. Kalau 27 itu normalnya ya masih ngopi-ngopi lah dia. 27 kalau orang Jawa, iya nggak semuanya. 27 rata-rata Jawa masih santai, Bro. Iya. Masih santai, mikir ya belum lah gitu.
Kemudian gini, kalau nikah muda di Madura itu apakah selalu dijodohkan, Gus? Ada sebagian di daerah itu dijodohkan, bahkan dijodohkan belum lahir pun sudah dijodohkan ada. Belum lahir pun Ya, dijodohkan. ada. Gimana itu? Maksudnya bagaimana? Prosesnya itu gimana? Contohnya saya punya anak, Iya. saya punya anak laki-laki. Sudah lahir? Ya, saya punya anak laki-laki. Kemudian istri jenengan misalnya Punya anak. bukan Hamil? belum, masih hamil. Masih hamil. Kalau perempuan nanti saya nikahkan sama anak saya. Hmm. Nah itu sudah jadi ikatan sudah, Bos. Sudah ada ikatan? Ya, kata orang Madura abekeran. Abekeran. Iya, abekeran itu. Itu pengikatnya berupa apa? Maksudnya ikatannya berupa apa? Ada proses tasakuran sendiri? Iya, itu masih lewat lisan dulu. Lisan Nanti dulu. lahir langsung tanbentan itu, Bos. Apa tanbetan itu? Benar ya? Tanbentan itu kayak inilah Bentuknya kayak gimana bentuknya? ya kayak pinang, Bos. Ya, Yang pinang keluarganya? keluarganya ya. Karena kan anaknya masih kecil. Iya, anak kecil gitu. Oh. Nanti kalau sudah keluar, ini kan sudah keluar, Sudah keluar. Ini Fatimah saya jodohkan sama anak saya Ali namanya gitu. Itu ya pasti, maksudnya akhirnya berjodoh betul. Iya, ya ada sebagian lah yang nanti kalau sudah dewasa sama-sama agak mau kan memang Gitu. ya itu dijodohkan kan gitu. Dijodohkan. Kalau jenengan ini dijodohkan juga? Saya Hitungannya dijodohkan bukan? bukan Apa itu? Hitungannya ta'aruf ya? ta'aruf ya. Jadi saya kan awalnya sama ada Kiai Malul di Batu Ampar. Oke. Sama Wan Malul itu disuruh lihat itu ada dua pilihan, adanya putra A, G, B. Saya pertama kali suruh langsung lihat ke mertua ini. Oh ya, sekarang kita ya langsung cocok. langsung cocok, gak mau lihat yang kedua Enggak sudah. Ya, Walaupun umur jenengan tahu sangat muda, enggak apa-apa sudah gitu. iya, sebenarnya saya sebelum sama Dea ini sama Wulan pernah ini apa namanya Tunangan. mau tunangan Mau, iya, belum ya? di daerah Bangkalan. Hmm. Itu beliaunya mondok di Salafiyah. Kemudian jawabannya itu sang kiai itu tunggu anak saya 3 tahun lagi belum lulus di Salafiyah gitu. Akhirnya saya bilang ke abah kan waktu itu, bah kata ini abah kata kiai Fulan itu suruh tunggu. Aduh lah anak kok tak berhenti cari yang lain. Suruh yang langsung saja ya, Ya. saya nunggu-nunggu gitu. Alhamdulillah 2 hari setelah itu saya langsung ta'aruf sama istri. Oh, berarti ini jangan ada dijodohkan. Enggak dijodohkan. Berarti kecil juga nggak dijodohkan dengan model apa tanpetan tadi. Iya, enggak dijodohkan langsung lah. Tapi banyak ya kayak gitu nih, maksudnya dari belum lahir dijodohkan itu. Ya banyak, Bos. Banyak. Dan sudah Kebanyakan berhasil atau tidak? 80% berhasil. Karena itu begini, Bos, kalau yang dijodohkan itu biasanya dari kalangan kiai khususnya pertama. Yang kedua itu masih family, Masih keluarga. sepupu, 2 pupu begitu. Nah itu pasti benarnya jadinya, juga gitu. di Madura saya melihat kebanyakan menikahkannya itu masih keluarga. Betul. Kalau di Jawa saya melihatnya ya ada tapi tidak banyak. Itu kenapa itu, Gus? Ya itu, Gus, ada saya pernah dengar itu di daerah Pamekasan itu. Kenapa kok sepupu sama sepupu gitu atau 2 pupu sama 2 pupu? Ya ini yang perempuan ini kalau misalnya jelek nggak ada yang minang nanti kalau bukan sepupunya sendiri gitu kan. Alasannya itu ya. Alasannya itu. Sepupunya pasti mau. Dalam dia mau nggak mau pasti harus mau. Jadi ada sedikit paksaan-paksaan gitu ya. Ya. Tapi hasilnya kan ada masalah. Ya alhamdulillah nggak ada yang masalah. Sedikit lah. Ya pasti ada Pasti namanya. ada problem gitu Oke. ada. Kayak orang tengkar-tengkar biasa lah. Tapi kalau ini yang istri jenengan kan bukan saudara ya? Bukan. Ini bukan saudara. Bukan ya. Alhamdulillah. Oke. Luar biasa. Sudah berapa menit, Bul? Dia dulu. 28. Oh, 28 menit. Santai lah. Lu cukup, Gus. Iya, Santai lah. santai. Dulu. Karena begini, Gus Iqlil ini ya nanti perlu di akhir lah, nanti harus biasanya kalau yang saya podcast kok kemudian punya bakat ditarik suara lah, itu nanti saya suruh selawatan lah di sini. Kayak kemarin Bupati Lumajang, ya alhamdulillah selawatan, juga ada Habib Hasan dan jenengan. Karena saya lihat juga memang Gus Iqlil ini punya bakat ditarik suara gitu. Sekaligus saya monggo lah diajari pakai. Saya tuh melihat Gus Iqlil ini setiap ada acara-acara pasti selalu menggunakan imamah ini kayak. Iya. Nah itu saya pingin belajar gitu karena saya tidak pernah pakai imamah, Gus. Iya, ini juga, Gus, perlu saya sampaikan. Dari dulu itu banyak ada mitos kalau pakai imamah ini harus haji atau umroh. Oh, gitu, Dan gitu. itu harus dihilangkan sebenarnya. Oh, Kan oke. gitu. Sebenarnya ini sunnah imamah ini kan
buat semua Betul, muslim betul. begitu. Ya harus haji dan umroh. Nggak harus gitu. Bahkan di sebagian pondok pesantren alumni Abuya Said Ahmad atau Said Muhammad itu kayak di daerah Madura di pondoknya Abuya Ali Karro Oh, iya. atau Kiai Muhyiddin itu semua santrinya dipakai imamah. Terus katanya ada model-modelnya nih. Kalau kayak ini Betul, model apa ini? Hijazi. Hijazi. Biasanya Yang jenengan tahu berapa model yang jenengan tahu cara pakai ini? Hijazi sama? ini biasanya dipakai ulama Mekah lah. Oh istilahnya. gitu. Ini. Oke. Kemudian ada Yamani. Yamani. Ya nanti mungkin Oh. bisa langsung pakai Yamani. Oh Yamani gitu. Langsung. Oke. Yamani itu anu, ada katanya kan sekarang ada yang pakai langsungan nih, tidak usah Ada ya. yang langsungan. Ya, Tapi kurang bagus sih. kurang bagus ya. Bagusan yang tetap dipakai kan nih. Pakai kanji. Soalnya saya itu, ya ada juga mitos atau apa ya, selentingan omongan yang kemudian kalau pakai peci putih tandanya peci putih, kopiah Iya. putih itu tandanya sudah haji. Haji atau umroh gitu. Itu harus tidak mesti itu. ya enggak. Ya. Ya mungkin memang dulu adatnya seperti itu, orang pakai peci putih rata-rata sudah haji. Ya, cuman kan ini kebiasaan belum tentu benar. Kebiasaan belum tentu Yang benar harus dibiasakan. Betul, yang benar harus dibiasakan. Kebiasaan belum tentu benar, yang benar harus dibiasakan. Oke, monggo bos. Ini sholawatan dulu atau imamah dulu? Ala farhati. Oke. Saya nggak pakai kopiah. Ada terus. Saya ada bawa ini. Harus anu kan? Harus bundar ya? Harus apa? Iya ini. Nanti Iya, betul. besar Oh besar ini. Ini punya jenengan ini. punya al. Oh ya. Cukup tadi dia cukup. Ya, mencoba memakai imamah. Jadi kan lucu saya kopiah kayak gitu. Yang mani dulu nih Gus. Dalam Yang mani dulu. yang Yamani dulu. Tapi bisa nanti sekalian yang hijazi ya? Iya bisa Gus. Bisa ya. Pakai sana. Masya Allah, dipakaikan oleh Raden Kiai Haji Igil Ali Wafa. Jadi dilantik sendiri. dilantik sendiri nih. Iya, dilantik. Saya tidak pernah asli ya pernah. Pantes apa enggak nanti ini? Tarik. Ah, tarik. Ini dipotong loh pun kayak gini pun, jangan masih dimasukkan orang nunggu kayak gini. Nanti. Tarik kan? Alhamdulillah. Dan kopiahnya harus tipis gini Gus ya. Nggak harus Gus pakai kopiah kayak punya ini Ustaz ini nggak apa-apa. Oh. Kan tarik. Masya Allah. Seharusnya jenengan di depan kamera Gus biar kelihatan Gus cara pembuatannya. Bukan ini apa namanya gulung aja Gus. Oh belum Ya nanti tutorial langsung aja Gus. Oke. Nah, monggo. Amin Gus. Oke, full kelihatan di kamera ya. Ya apa? Mungkin gimana ya posisinya? Sudah gini aja nih. Oke. Amin Gus. Nah, oke. Ini nama yang biasa dipakai Habib Umar bin Hafid. Habib Umar bin Hafid, masya Allah. Ini Gus. Yamani ya. Ya. Pantes deh, saya nggak pernah tambah ganteng apa tambah elek. Masya Allah. Aman di kamera pun? Aman. Oh, kamu harus imamanya harus panjang ya, harus. Biasanya 1,5 meter. Imamah khusus untuk Tidak ada cermin ini, saya tidak bisa lihat cermin. Di HP mungkin. Oh di HP ya? Kamu HP? Coba. Alhamdulillah. Gimana? Iya. Sudah. Loh, ini apa ini? Yang mana? Ini Yamani. Oh, yang mana kayak gini? Coba lihat perbandingannya. Beda dengan jenengan ya? Beda. Hijazi kalau jenengan ya? Apa perbedaannya? Ya yang biasa dipakai ulama Yaman itu. Oh, nah maksudnya apa dari cara ngelilitnya gitu? Jenengan belajar dulu waktu di Yaman? Iya, lihat. Enggak ada tutorialnya sebenarnya. Nah, begitu. Masya Allah. Ini perlu dibuat nanti Kayak kayak segini. Habib ini kayak Habib Novel. Oh ini Yamani. Saya masih nggak bisa bedakan. Ya, Apa bedanya? Dengan jenengan apa bedanya? Beda Gus tingkatannya itu. Oh gitu. Jadi Ada maknanya. Ada maknanya. Apa itu maknanya? Kalau ada sebagian saya pernah dengar makalah, sebenarnya imamah itu nggak sembarangan imamah. Jadi per tingkat ini hafal berat ada hafalan istilahnya. Oh gitu. Katakanlah misalnya Sama
saya ini pernah hafal alfiyah, Oh gitu. matan zubat, Matan zubat. kemudian imrit dan lain sebagainya begitu. Ini berapa tingkat ini? 1, 2, 3, 4, Masya 4 tambah Allah. 4, 8 berarti. 8. 8. Oh, 8 kitab seharusnya yang saya hafal ini. Iya. Masya Allah. 8 tingkatannya, gitu. Begitu. Kalau hijaz, apa hijaz ini? Yang jenengan pakai ini berapa tingkat? Enggak ada tingkat, ini 2 cuma. Oh 2. Apa? Ada maknanya sendiri juga? Allah alam kalau ini. Oh, Saya dulu kan kalau menurutnya di Tarim ya. di Hadramut, kemudian kalau yang di Mekah cuma tabarukan aja dulu. Oh gitu. Yang lebih simpel yang simpel Ini ini. Gus, ya. Cepat, ya? Iya cepat ini. Ini prosesnya nggak sampai 1 menit. Oh, kalau ini agak lama Bang ya. 1 menit itu baru Oh. bisa nanti dilihat. Oh, ya. bisa dilihat bisa dilihat berapa. Ada dikasih timer lah ya. Timer. Oke, sekarang dicoba yang hijaz guys. Mumpung ada jenengan ini. Alhamdulillah. Iya. Jenengan bisa sudah lama. Oh, harus pakai ini. Tidak bisa pakai ini. Nggak bisa beda ini. Ini kan pendek Gus. Oh gitu. Jadi kalau Iya. hijazi imamahnya pendek. Betul ya. Oh. Jadi kalau hijazi itu kotak Gus. Gitu. Ini kan kotak. Coba. Kayak kerudung. Oh kayak kerudung segi Kayak 4 kerudung, ya. ya segi 4. Panjangnya juga nggak begitu panjang. Iya. Oh jadi memang apa namanya bukan hanya model penggunaannya tapi bentuk apa dari Iya. imamahnya sendiri berbeda. Iya. Cara ininya juga beda. Oke. Itu kan memanjang itu. Ini wajah. Ini kotak. coba ini. Luar biasa. Oke. Tetapi kayaknya yang dipakai nggak gini. Yang mana gini juga sama. Tapi kayak ada pemanjang itu. Oh iya. Itu apa itu? Sama juga Gus. Oh, Nah, iya. cuman nggak sempat saya ini. Panjangkan. Ya nggak sempat saya panjangkan. Kayak ada panjangnya gitu kayak wali-wali gitu ya. Insyaallah. Kalau ini saya coba Mau pakai hijazi sekarang? Iya, coba ini. Apa perbedaannya nanti di wajahnya? Apa kode ae? Kode eleke. Alhamdulillah. Tetap ya modelnya ini kopiannya ya. Tetap. Tandanya ada cermin kan bisa langsung lihat ya. Iya langsung lihat. Amin. Selalu dari belakang ya. Iya sama tutorialnya sama. Oh, cuman karena lebih pendek. Pendek. Oke, sini. Ini kalau nggak praktek sendiri, sudah biasa nih. Ini sudah selesai terakhir. Oh, ini. Waduh, kayak apa ini coba kita lihat. Apa ya? Weh. Ya, gitu. Insyaallah. Cepat gitu daripada itu. Barusan kan banyak lilitan-lilitannya. Iya. Kalau yang ini agak lebih cepat gitu. Agak lebih cepat. Ya. Oke. Jangan coba pakai itu Gus, maksudnya biar sekalian diakhiri dengan sholawat lah. Oke. Sambil nunggu Gus Ibnu memakai imamah, tadi quote-nya bahwasanya imamah itu tidak hanya untuk yang sudah haji atau umroh. Betul Gus ya? Betul. Dan nggak harus kiai atau Tidak harus kiai. Iya Gus. Siapapun boleh. Siapapun. Karena itu sunnah. Iya. Seperti itu, luar biasa. Dan itu sudah dipraktekkan di Dalwa, pondok-pondok pesantren yang besar. Bahwasanya imamah ini memang sunnah Rasul. Jadi tidak pakai cermin? Wah, harus pakai cermin tetap ya? Kalau ini harus pakai Gus. Kalau itu nggak usah. Oh gitu. Iya. Kalau ini lilitannya itu panjang. Gus. Panjang ya. Betul. Nah, gitu. Saya kalau jalan bentar lagi pakai ini ke depan ini kayaknya ada yang ketawa. Apalagi bajunya nggak matching ya kan, bajunya nggak cocok ini. Bajunya hem pakai gini. Sudah, mantap. Cepet jenengan ya. Sama tadi Gus dengan. Sama ya. Iya. Oh iya ada lipatan-lipatannya gitu ya, luar biasa. Sama. Dan jadi kan merasa nyaman agak dekat dengan suara. Nyaman pakai kayak gitu. Gus. Maksudnya Iya, karena maksudnya memang dari dulu. Gus. oh sudah terbiasa ya. Biasa. Makanya kan kebiasaan belum tentu benar, yang benar harus dibiasakan. Kebiasaan betul benar, yang benar harus biasa. dibiasakan. Nah kalau yang nggak biasa kan kayak merasa panas. Saya sudah bukan panas apa ya, maksudnya Besar. panas itu kayak aneh gitu loh, masih nggak biasa tertutupi dengan sesuatu begitu. Oke, mungkin di akhir kita perdengarkan dulu suara emas dari Raden Kiai Haji Iqbal Ali Wafa yang memang luar biasa. Saya sangat dukung Gus dengan punya YouTube Gus, karena punya bakat suara. YouTube itu ya kalau ada bakat suara itu luar biasa, enak pengembangannya gitu. Monggo.
Alhamdulillah. Yang mungkin sholawat yang lagi viral-viral atau yang lagi terkenal, monggo. Terserah sudah, terserah. Monggo. Power on. Masuk ini suaranya. Connected. Kalau didekatkan ini masuk. Betul. Udah masuk. Kalau nggak usah gimana? Boleh. Nggak usah sudah deh. Qasidah Tarim atau ini Gus? Apa namanya Indonesia? Terserah, terserah. Tarim juga menarik. Kayaknya tarim saya baru pernah dengar ya. Qasidah tarim. Nanti lama-lama gini cut boleh ya? Ya, terlalu lama. Langsung dikat aja. Iya, nanti kalau yang terlalu lama-lama. Ada jaringan Gus? Loh, udah ada jaringan? Pakai wifi aja? Sudah? Sudah ada. Amin. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري فدعائي وابتهالي شاهد لي بافتقاري Allah. فلهذا سري أدعو في يساري وعساري أنا عبد صار فخري ضمن فقري واضطراري يا قريبا يا مجيبا يا سميعا يا عليما يا قريبا يا مجيبا يا سميعا يا عليما قد تحققت بعجزي وخضوعي وانكساري حاجة في النفس يا رب فاقضها يا خير قاضي حاجة في النفس يا رب فاقضها يا خير قاضي وأريح سري وقلبي من لظاها والشواظي اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه Luar biasa, alhamdulillah. Oke. Terima kasih Gus, terima kasih Raden Kiai Haji Ekdil Ali Wafa yang alhamdulillah pengasuh pondok pesantren Darussalam Omben Sampang sudah hadir di podcast kami, berkenan menjadi tamu podcast kami. Yang insya Allah tadi luar biasa, banyak ilmu yang bisa kita serap, banyak ilmu yang bisa kita ambil hikmah dan manfaatnya tentunya. Dan tadi itu pesannya mending nikah muda, mending nikah muda. Tapi satu saja. Tapi satu saja. Tapi banyak anak. Banyak anak. Oke, itu kesimpulannya nikah muda Satu saja, anaknya banyak. Oke, itu satu lusin. Luar biasa. Terima kasih dan kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus, kita lanjutkan ke tempat makan.